Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulia. Selamat sore, saya ucapkan dari Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Nah, saya barusan muter-muter di area di sekeliling alun-alun Kota Tegal. Saya mampir ke Masjid Agung dan duduk-duduk sejenak di pinggiran alun-alun Kota Tegal. Dan saat ini saya lagi berjalan kaki menuju ke Stasiun Tegal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan naik kereta api terpanjang dengan kasta tertinggi tetapi dengan harga termurah, yaitu naik kereta api Tegal Bahari secara full trip dari Tegal menuju ke Pasar Senen. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Suasana sekitar pukul 14.19 di sekitaran stasiun Kota Tegal. Di sini jalanannya lebar banget dan aspalnya kelihatan mulus, tetapi lalu lintasnya nggak terlalu ramai ya teman-teman. Jadi tadi saya barusan dari sana menuju ke alun-alun dan menuju ke Masjid Agung. Dan yang berada di sana itu ada Taman Pancasila, di belakangnya merupakan bangunan dari Stasiun Kota Tegal. Di sisi lain, di sini juga ada heritage sejarah perkeretaapian Indonesia, yaitu ada gedung SCS teman-teman. Semarang Cirebon Steam Trap. Dulunya itu merupakan perusahaan swasta pemilik jalur kereta api dari Semarang menuju ke Cirebon yang berada di sini nih. Oke. Nah, ini dia. Ini bangunannya itu masih terjaga dan nuansa-nuansa kolonial Belandanya itu masih dapat banget teman-teman. Dan bahkan di bangunannya itu ada tulisan SCS tahun 1913. Dulunya itu sebelum jalur rel kereta api di Pulau Jawa tersambung menjadi satu seperti ini ya, dulu tuh dimiliki oleh perusahaan swasta, dan itu pun nggak panjang-panjang teman-teman. Jadi Semarang menuju ke Cirebon, Cirebon menuju kemana, Semarang menuju kemana, kayak gitu teman-teman. Dan akhirnya setelah kemerdekaan semuanya itu dinasionalisasi dan saat ini sudah berada di bawah naungan PT KAI. Nah, ini dia gedung SCS. Bisa dibayangkan sendiri teman-teman betapa bersejarahnya Kota Tegal bagi perkembangan perkeretaapian di Indonesia. Di sini masih berdiri megah dari tahun 1913, yaitu gedung SCS Semarang Cirebon Steam Tram, yang merupakan bisa dibilang itu kantor dari perusahaan swasta milik Belanda dulunya, yang menaungi atau memiliki jalur kereta api dari Cirebon menuju ke Semarang. Dan nama Cirebon itu nggak asal-asalan diambil ya untuk pelabelan atau penamaan kereta api Argo Cirebon, karena nama Cirebon sendiri itu merupakan nama Belanda dari kota Cirebon saat zaman kolonial dulu. Macam Bogor kan namanya Buitenzorg kayak gitu teman-teman. Kalau Bengkulu Bencolen kayak gitu. Bacanya kayak gitulah, diftongnya agak susah.
Dan keberangkatan kereta api Tegal Bahari dari sini tuh sekitar pukul 15.15. Sekarang tuh masih pukul 14.23 dan kereta apinya pun belum datang ya di stasiun Tegal, masih melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen. Udahlah, kita langsung masuk dan melihat area stasiunnya aja. Tetapi sebelumnya kita menuju ke Taman Pancasila ya, karena di situ ada tugu lokomotif juga teman-teman. Ini dia tugu lokomotifnya. Ternyata di sini tuh menggunakan lokomotif D30103 buatan Krupp dari Jerman teman-teman. Dulunya di sini merupakan lokomotif yang aktif dan beroperasi di perkeretaapian Indonesia, karena sudah dimakan umur juga. Dengan seiringnya perkembangan zaman, sudah digantikan lokomotif elektrik juga. Akhirnya lokomotif ini sudah tidak bisa dipakai lagi, dan akhirnya seperti di stasiun-stasiun besar macam Solo Balapan, Yogyakarta, dan stasiun-stasiun lain, makanya dijadikan monumen lokomotif. Di sini dicat ulang juga ya dengan nuansa warna hijau dan kuning, dan masih terawat kayak gini teman-teman. Dan masih ada platnya ya, D30103 dari Krupp Jerman. Dan ini repowered tahun 1992 by PJKA dan kerjasama dengan Krupp. Dan di depan sana itu merupakan bangunan dari stasiun Tegal. Yaudah, kita langsung menuju ke sana aja ya. Sudah memasuki area dari stasiun Tegal, dan ternyata untuk saat ini stasiun Tegal masih banyak renovasi ya teman-teman. Kelihatannya di sini untuk pengembangan area parkir sih, karena di sini yang dibongkar merupakan area parkir, dan untuk parkir mobil kurang proper untuk saat ini teman-teman. Dan seperti inilah suasana di stasiun Tegal sekitar pukul 14.28 atau kurang lebih sekitar setengah 3 sore. Dan ini suasananya nggak terlalu rame, nah kayak gini. Dan di bagian sana itu ada loket dan customer service, terus ada CFC, ada Alpha Express, ditambah di situ juga ada alat untuk mencetak boarding pass. Dan bangunannya seperti ini teman-teman. Ini bangunan-bangunan dari stasiun Tegal merupakan bangunan heritage juga ya. Jadi nuansa-nuansa kolonial Belandanya masih terjaga banget nih. Wah, suasananya panas banget teman-teman. Jadi apabila masih pengerjaan seperti ini nggak ada kanopi sama sekali, apabila hujan juga salah, panas juga salah. Ya udahlah, kita langsung masuk aja. Dan apabila kita lihat ke dalam yang merupakan ruang tunggu dan tempat boarding, tuh kayak gini nih. Wow. Nuansa-nuansa Belandanya masih dapat, tetapi untuk plafonnya ini nggak terlalu tinggi macam di Semarang Tawang ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa boarding secara manual menggunakan KTP ataupun menggunakan face recognition. Karena di sini ternyata sudah tersedia face recognition ya. Dan untuk ruang tunggunya di area sebelum boarding, ini tempat duduknya cukup sedikit teman-teman. Dan areanya juga nggak terlalu gede, lumayan sempit sih kalau menurut saya pribadi. Untuk sekelas stasiun Tegal, kita langsung boarding aja menggunakan fasilitas face recognition. Jadi tinggal store wajah dan bakal terbuka tandanya kita sudah boarding. Nah, kita berada di dalam peron dari stasiun Tegal. Jadi untuk jalur utama yang dipergunakan untuk naik turun kereta api ya, jalur 1, jalur 2, jalur 3, dan kalau nggak salah jalur 4 juga deh teman-teman. Kalau nggak salah jalur 4 itu harus dibantu menggunakan banja ataupun tangga bantuan. Dan apabila di jalur 1, jalur 2, jalur 3 itu sudah terkoneksi dengan kanopi ditambah dengan peron tinggi juga. Stasiun Tegal yang terletak di kota Tegal, karena Tegal itu ada kota dan ada kabupaten ya teman-teman. Di sini letaknya itu penting banget. Apabila menuju ke sana, nah ke sana itu menuju ke arah Semarang. Di sana itu ada depo kereta yang dipergunakan untuk parkir doang sih, dan ada depo lokomotif teman-teman. Kelihatannya sekaligus di sana ada turntable juga. Dan apabila kita menuju ke sana, menuju ke arah Jakarta, itu jalurnya berpecah. Berbelok ke kiri menuju ke Slawi Purwokerto, berbelok ke kanan itu menuju ke arah Brebes sampai menuju ke Cirebon. Ditambah lagi, di sini tuh ada Balai Asa Tegal. Balai Asa yang digunakan untuk memperbaiki kereta-kereta gerbong ketel ataupun gerbong datar ataupun gerbong kericak kayak gitu teman-teman.
Dan dulunya itu ada depo Pertamina, tetapi depo Pertaminanya udah pindah menuju ke stasiun Larangan. Jadi letaknya ini sungguh strategis, ditambah lagi saat ini menjadi terminus untuk 3 kereta api jarak jauh. Yang pertama, kereta api Tegal Bahari menuju Pasar Senen, kereta api Argo Cirebon menuju ke Gambir, dan kereta api Kaligung menuju ke Semarang Poncol. Di sini untuk peron tinggi dan kanopi yang memanjang ini merupakan baru ya untuk di stasiun Tegal, karena yang ori itu berada di sana. Kanopinya masih kanopi zaman, kanopi jadul, kelihatannya memang ori dari zaman kolonial Belanda. Dan di sini karena banyak kereta api yang menggunakan rangkaian panjang seperti kereta api Kertajaya, kereta api Gumarang, dan kereta api Tegal Bahari sendiri, makanya di sini harus dibangun sarana prasarana yang memadai untuk penumpang ya teman-teman, biar penumpang tuh merasa nyaman. Jadi apabila udah peron tinggi, penumpang turun itu nggak payah-payah kali, udah nggak perlu ribet banget pakai bance. Dan apabila menggunakan kanopi seperti ini, apabila hujan itu nggak hektik. Nah bayangin apabila keretanya masuk di jalur 3 sana, dan ini belum ada kanopi ya untuk saat ini ya. Apabila hujan dan rangkaian panjang, yang dapat kanopi itu cuma beberapa kereta doang teman-teman. Yang bagian belakang yang memang masih panjang banget itu kena hujan semua. Jadinya riwah dan hektik ya. Dan kami informasikan bagi Anda calon penumpang kereta api Tegal Bahari dengan nomor KA 169 dengan tujuan stasiun Brebes, Babakan, Cirebon, Jatibarang, Cikarang, Bekasi, Pasar Senen, Jakarta dengan jadwal keberangkatan pukul 15:15. Dimohon untuk tetap bersabar menunggu. Sudah ada lagu nada kedatangan dengan judulnya Gambang Semarang yang menjadi ciri khas dari daerah operasi 4 Semarang teman-teman. Dan barusan ada pengumuman bahwa kereta api Tegal Bahari dari Pasar Senen ini akan segera tiba di stasiun Tegal, dan kurang lebih memiliki waktu sekitar setengah jam doang untuk bersih-bersih, memutar semua arah kursi baik eksekutif dan bisnis, dan perpindahan posisi lokomotif, dan lanjut kembali menuju ke Jakarta Pasar Senen teman-teman. Ini kereta api Tegal Bahari barusan sampai teman-teman, membawa 9 kereta kelas bisnis ditambah dengan 5 kereta eksekutif. Bisa dibilang itu totalnya 14 kereta, 1 kereta pembangkit dan 1 kereta makan. Apabila di total jadi 16, dan lihat penumpang yang turun, rame banget, nget. Dan ini merupakan kereta terpanjang di Indonesia untuk kereta penumpang dengan kasta tertinggi, karena biasanya kereta terpanjang itu hanya kelas ekonomi, tetapi untuk kereta api Tegal Bahari ini adalah kelas eksekutif ditambah dengan bisnis teman-teman. Kereta api Tegal Bahari bisa dibilang ini merupakan kereta api reborn ya, karena dulunya kereta api dari stasiun Pasar Senen yang terminusnya sampai ke stasiun Tegal itu ada dulunya namanya kereta api Tegal Arum. Nah, terus ada namanya kereta tambahan kereta api Tegal Express, yang akhirnya kereta api Tegal Express juga dijadikan kereta reguler ya. Tetapi karena adanya kereta api panjang, rutenya dari Jakarta sampai ke Surabaya dan lain-lain, itu harus mengorbankan kereta api lain. Yang pertama itu dulu tuh ada kereta api Tawang Jaya rangkaian panjang. Nah, karena rangkaian panjang di situ harus menggunakan rangkaian kereta api Tegal Arum juga. Akhirnya kereta api Tegal Arum dihapus.
Dan lanjutlah, masih tersedia adalah kereta api Tegal Express. Tetapi karena adanya kereta api baru, kereta api Erlangga, kereta api Tegal Express dan kereta api Maharani itu harus digabung jadi satu. Akhirnya terbentuklah kereta api Erlangga. Dan kereta api Tegal Bahari dulu itu tuh rutenya bukan Pasar Senen Tegal, melainkan Gambir Tegal. Nah, dulu itu ada Cirebon Express kelas bisnis eksekutif, terus lama-kelamaan namanya berganti menjadi kereta api Tegal Bahari karena sampai ke Tegal, dan lama-kelamaan dilebur jadi satu tuh, Tegal Bahari, Cirebon Express, Argo Jati, itu menjadi namanya Argo Cirebon. Dan akhirnya di grafik perjalanan kereta api tahun 2023 kemarin muncullah kereta api Tegal Bahari Reborn dengan kelas eksekutif bisnis menggunakan rangkaian idel dari kereta api Gumarang. Wah, ini kereta api Gumarang baru sampai Jakarta sekitar pukul 2-an pagi. Jam 10 pagi harus menjadi kereta api Tegal Bahari ini sampai ke Tegal PP. Nyampe Jakarta lagi nanti sekitar pukul 21:45, ya kurang hampir jam 10 malam. Itu akan menjadi kereta api Gumarang kembali lewat Tegal lagi, tapi bablas sampai ke Surabaya. Wah, rangkaian capek ini teman-teman. Lokomotif dinas kereta api Tegal Bahari pada hari ini adalah CC2061375 Depo Induk CPN atau CC20675 Depo Induk Cipinang. Ini merupakan lokomotif CC206 batch pertama tahun 2013 teman-teman. Dan untuk lokomotif ini itu merupakan buatan dari General Electric dari Amerika Serikat. Nah, di sini lokomotifnya sudah disambung kembali dengan rangkaian kereta api Tegal Bahari. Dan untuk rangkaian kereta api Tegal Bahari di sini tuh masih menggunakan sambungan karet ya. Sambungan-sambungan yang pada umumnya digunakan oleh kereta api non eksekutif kayak gitu ya. Kereta api unggulan. Dan di sini koplernya tuh gede banget teman-teman. Di sini ada rantai sebagai pengaman dan ada selang yang dipergunakan sebagai pengereman teman-teman, sebagai saluran anginnya. Dan ini masih melakukan uji-uji dinamis seperti itu ya, termasuk uji pengereman dan lain-lain teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan duduk di bisnis 9 teman-teman. Jadi tadi saya menuju ke lokomotif yang notabene terletak di bagian paling depan, dan saya harus jalan 9 kereta bisnis. Itu udah macem panjang satu kereta api normal teman-teman. Ini kereta api Tegal Bahari masih nambah lagi tuh. Ada kereta makan, 5 kereta eksekutif, 1 kereta pembangkit, nambah 7 kereta lagi tuh. Jadi panjangnya itu kurang lebih sekitar 300 meteran teman-teman. Jadi apabila satu rangkaian kereta api Tegal Bahari ini itu diumpamakan itu macem 3 kali lapangan sepak bola, 300 meter lebih. Wow, unglaubli. Untuk trainmark rangkaiannya di sini itu trainmarknya E. Jadi untuk kereta api Tegal Bahari ini kecepatan maksimalnya hanya 100 km per jam. 37 merupakan berat maksimal tiap kereta, yaitu 37 ton untuk di bisnis 9 ini teman-teman. Dan 5 ini merupakan jenis bogi atau roda yang digunakan, yaitu menggunakan jenis bogi K5 teman-teman. Dan untuk kereta bisnis seperti ini itu udah langka banget di Indonesia. Untuk di Pulau Jawa itu hanya tersedia beberapa. Ada kereta api Banyu Biru, kereta api Gumarang, dan kereta api Tegal Bahari ini teman-teman. Itu memang udah langka banget ya. Dan tandanya untuk bogi K5 itu melengkungnya menuju ke atas. Apabila menuju ke bawah itu merupakan bogi K7. Dan suasananya di sini tuh kayak panas banget ya. Karena ini habis melakukan perjalanan panjang dan macam kena rem-rem terus kayak gitu teman-teman. Kelihatannya panas banget nih untuk rodanya ya. Tetapi kelihatannya masih dalam batas aman sih untuk heatnya ya, atau batas panasnya. Di sini saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba K20821 atau kereta bisnis yang mulai berdinas pada tahun 1980, nomor urut ke-21 di Depo Induk SBI atau Surabaya Pasar Turi, yang notabene merupakan tempat bernaungnya dari rangkaian kereta api Gumarang yang digunakan oleh kereta api Tegal Bahari ini. Nah, di sini MD mulai dinas tanggal 31 bulan Maret tahun 1980, dan ini nanti bakal melakukan perawatannya ini nanti di Balai Yasa Surabaya Gubeng teman-teman. Ini tahun 2023 kemarin yang 4 tahunan, dan ini untuk 2 tahunannya itu
tahun depan pada tahun 2025. Oke lah, kita langsung naik aja ya menuju ke bisnis 9. Saya akan duduk di seat nomor 15A. Oke. Wah. Di sini nih. Saya duduk di seat nomor 15A. Nah, untuk life hack ya, untuk naik kereta kelas bisnis di Pulau Jawa. Jadi teman-teman pilih nomor 15 yang AB ataupun 3CD. Karena kenapa? Nanti kita bakal mendapatkan bonus teman-teman. Bonusnya adalah seat di belakangnya. Ini 16A, 16B. Berarti kalau seat nomor 3CD itu 2C, 2D. Karena kenapa? Ini tuh nggak dijual. Karena apabila ini kita jadikan ke arah berkebalikan, ini tuh mepet banget. Jadi nggak manusiawi. Makanya untuk seat nomor 16 ini tuh nggak dijual, dan bahkan ini nggak pernah diubah arahnya nih sampai berdebu banget kayak gini teman-teman. Nah, enaknya kelas bisnis tuh bisa diatur arahnya sesuai dengan arah kereta. Jadi semoga nggak ada orang ya di samping saya. Saya duduk di seat nomor 15A. Apabila saya sendiri, saya cuma bayar 1 tiket tetapi mendapatkan 4 kursi sekaligus. Wah, bisa untuk selonjoran dan menikmati perjalanan. Wah, damai banget. Fasilitas di kereta kelas bisnis. Di sini kita langsung mendapatkan gantungan, dan di sini ada stop kontak untuk mengisi daya, ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol, dan tersedia tirai seperti ini, dan tersedia kursi konfigurasi 22 searah dengan kereta semua. Dan untuk pendingin ruangannya di sini menggunakan AC speed seperti ini berjumlah 6 buah teman-teman. Dan apabila teman-teman naruh barang atau bagasi bisa ditaruh di bagian besi-besi bagian atas ini nih. Dan yang saya senang apabila kita naik kereta kelas bisnis, ini tuh lega, ditambah lagi kursinya itu agak rebah, dan kursinya ini nggak keras-keras banget teman-teman. Nah, contoh nih di seat nomor 17, ini lega banget loh. Wah, coba bisa ngelurusin kaki kayak gini. Berbanding terbalik apabila kita naik kereta Argo Cirebon yang sama-sama dari Tegal menuju ke Jakarta di kelas ekonomi. Ini udah mentok cuma segini doang, dan bisa dibilang kita juga mendapatkan kesempatan apabila nggak beruntung itu kursinya mundur teman-teman, karena kursinya kan udah fix ya, setengah hadap depan setengah hadap belakang. Berbeda dengan kelas bisnis ini yang bisa di set hadap depan semua. Wah. Dan untuk rutenya ini nanti dari Tegal kita akan berhenti di Brebes, Babakan, Cirebon, kelihatannya udah ganti ke Cirebon Perujakan nanti teman-teman, Jatibarang, Cikarang, Bekasi, dan tujuan akhirnya stasiun Pasar Senen. Untuk toiletnya sendiri ini tersedia di dua sisi kereta teman-teman. Untuk di kereta kelas bisnis di sini itu menggunakan kloset jongkok, dan di sebelah satunya di sebelah depan itu menggunakan kloset duduk. Dan di sini ada tisu, ada wastafel, ada tempat sampah, ada cermin, dan ada sabunnya juga nih teman-teman. Nah, ini persiapan untuk diberangkatkan ya. Kurang lebih sekitar 3 menit lagi teman-teman. Kita akan diberangkatkan dari stasiun Tegal ini. Tepat di belakang bisnis 9 ini merupakan kereta makan. Jadi nanti beli-beli makan itu nggak pening-pening banget ya, nggak jauh-jauh banget. Nggak harus jalan dari bisnis 1 sampai sini. Apabila kita naik Tegal Bari dari Jakarta dan berada di bisnis 9, kita memang tepat di paling belakang teman-teman. Apabila menuju ke kereta makan butuh effort ya. Oke lah, kita langsung masuk ya. Ini Pak. Dua tas sama satu ini. Saya di gerbong 2 5D. Oke. Bisa ya Pak? Oke Pak. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Tegal Bahari yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun.
Enjoy your Dan safe lepas and dari comfortable stasiun journey Tegal with ini PT kita Kereta akan Api berbelok ke Indonesia. kanan menuju ke arah Brebes Cirebon. Karena untuk jalur yang berada di paling kiri itu teman-teman, itu menuju ke arah Slawi sampai ke stasiun Pupuk, bisa nyambung ke Purwokerto. Dan untuk kereta api yang lewat situ adalah kereta api Ketel dari Larangan menuju ke Maus ataupun arah sebaliknya, kereta api Joglo Semarkerto, dan kereta api Kamandaka. Saya udah lama banget nih nggak lewat jalur situ. Next time lah ya, semoga ada rezeki, ada waktu luang bisa nyobain kereta api Kamandaka dari Semarang menuju ke Cilacap. Pengen banget saya untuk lewat jalur Slawi lagi teman-teman. Nah, dan untuk jalur yang kanan menuju ke arah Cirebon itu double track, dan untuk yang menuju ke Slawi itu jalurnya single track ya teman-teman. Nah, habis ini nih kita akan berpecah dengan jalur menuju ke arah Slawi. Lepas dari stasiun Tegal, ini jumlah penumpang di kereta bisnis 9 belum terlalu rame. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 termasuk saya teman-teman. Tetapi saya lihat tadi, untuk di kereta bisnis 9 itu tiketnya nggak habis hari ini. Tetapi di bisnis 1, bisnis 2, kurang lebih sampai bisnis 5 itu penuh teman-teman. Dan tadi saya cek di KAI Akses untuk di seat nomor 15B ini masih kosong ya. Semoga masih kosong. Jadi saya mendapatkan 4 kursi. Bisa untuk tiduran, entah untuk selonjoran ataupun untuk naruh tas atau apa, teman-teman, terserah. Tetapi apabila kita duduk di seat nomor 15 ini yang notabene tepat di bawah AC, itu agak-agak riskan teman-teman. Kadang bisa jadi itu AC-nya bocor. Nah, kayak gini nih. Ini aja udah ada kayak percikan-percikan air kayak gitu nggak sih? Bekas-bekas tetesan air kayak gitu teman-teman. Itu dari AC-nya sini teman-teman. Satu tips and trick apabila teman-teman memilih kursi di kereta kelas bisnis, jangan sesekali memilih kursi dengan kelipatan nomor 3. Karena kenapa? Teman-teman bakal mendapatkan kebanyakan tembok dibanding dengan kaca. Jadi pilih yang non kelipatan 3 nih, macam nomor 16 ataupun 17. Nah, seperti ini. Tetapi tidak berlaku apabila teman-teman memilih nomor 15A, 15B atau 3C, 3D. Seperti yang saya bilang sebelumnya, apabila memilih 15A, 15B dan 3C, 3D, kita akan mendapatkan free free kursi nih, teman-teman. Kayak gitu tuh. Nah, ini kan enak ya. Damai banget nih. Bisa duduk sini, pengen mundur, ataupun bisa duduk di seat nomor 16, bisa maju. Jadi kurang lebih di sini kan ada sekitar 64 tempat kursi ya teman-teman. Nah, 64 kursi, tetapi yang dijual kurang lebih cuma 60 kursi teman-teman, dari kapasitas maksimal ya. Damai. Wah, bisa ngelurusin kaki di bawah kayak gini ataupun kayak gini. Wah, bisa tiduran bebas. Tiba di pemberhentian pertama yaitu di stasiun Brebes, dan ini kereta api Tegalbari masuk di jalur 1 dan ada beberapa penumpang juga yang naik dari stasiun Brebes ini teman-teman, tetapi nggak terlalu rame. Dan ternyata untuk peron stasiun Brebes ini mampu melayani kereta rangkaian panjang ya teman-teman, dan ini langsung diberangkatkan kembali. Kita langsung masuk aja, balik lagi ke dalam kereta. Let's go. Sebetulnya apabila kita naik kereta api Tegalbari ini dari Tegal menuju ke Jakarta ataupun arah sebaliknya, ini tuh kita menang banyak teman-teman. Karena kenapa? Kita sudah mendapatkan kelas bisnis seperti ini itu dengan harga 170.000 sampai 190.000. Dan apabila kita naik kereta api Argo Cirebon itu harganya sama, 170.000. Kita bisa jadi mundur, dengkul mentok,
terus nggak nyaman, kursi keras kayak gitu teman-teman, sempit. Nah, tetapi untuk eksekutifnya, untuk kereta api Tegal Bahari ini little bit pricey ya, lebih pricey. Jadi apabila naik Tegal Bahari ini itu harganya dari 230.000 sampai 260.000, tetapi apabila naik kereta api Argo Cirebon itu harganya 230.000, fix kayak gitu teman-teman. Jadi yang terbuka hanya satu subkelas untuk kereta api Argo Cirebon. Tetapi apabila kita naik kereta api Gumarang, harga eksekutif kereta api Tegal Bahari dan kereta api Argo Cirebon itu bisanya dapat bisnis teman-teman. Jadi apabila naik kereta api Gumarang, Tegal Jakarta atau Jakarta Tegal itu bisnisnya dari 240.000 bahkan bisa sampai 295.000, dan apabila ingin naik kereta kelas eksekutifnya itu minimal di harga 375.000 sampai ke 400.000-an teman-teman. Jadi memang pilihan paling recommended, paling worth it dan menang banyak ya di kereta api Tegal Bahari ini. Tetapi nggak bisa dipungkiri juga untuk jadwalnya itu kurang kalau menurut saya pribadi. Dari Jakarta itu pukul 10, hampir pukul 11 kayak gitu ya teman-teman, tiba di Tegal pukul 14:45, kurang lebih pukul 3 sore. Dan kalau menurut saya pribadi untuk jadwal menuju ke Jakartanya nih yang lumayan enak, yaitu berangkat pukul 3 sore dan tiba di Jakarta nanti sekitar pukul setengah 8 malam. Jadi kurang lebih perjalanan sekitar 4 jam lebih sedikit, 4 jam 5 menit. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Cirebon Station. If you end your trip at Cirebon Station, please prepare yourself and check your belongings. Selamat datang di pusat dari daerah operasi 3, yaitu di stasiun Cirebon. Jadi di kota Cirebon ini ada 2 stasiun besar yang di sini itu terkenal dengan namanya Cirebon Kejaksan. Yang kita berjalan langsung tadi itu merupakan stasiun Cirebon Perujakan. Dan untuk stasiun Cirebon Kejaksan itu menjadi terminus untuk kereta api Ranggajati menuju ke Jember dan kereta api Argo Cirebon menuju ke arah Jakarta Gambir. Di sini penumpang yang naik lumayan ramai teman-teman, ditambah juga ada proses pengisian air, dan kelihatannya yang tersedia di jalur berapa ya, jalur 5 entah 4 itu adalah rangkaian kereta api Argo Cirebon keberangkatan nanti sore menuju ke tujuan akhir stasiun Gambir ya teman-teman. Dan ini kita masuk di jalur 2 dan masih menunggu jadwal keberangkatan.
lepas dari stasiun Cirebon, dan saat kita berangkat dari stasiun Cirebon kita berpapasan dengan kereta api berantas. Kereta api langganan saya dulu waktu masih merantau ke Jakarta dengan jurusan dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Blitar via Semarang Tawang, teman-teman. Dan untuk rangkaian kereta api berantas itu rollingan ya dengan kereta api Dharma Wangsa. Dan ini lepas dari stasiun Cirebon nggak terlalu signifikan untuk di bisnis 9 untuk penambahan penumpangnya. Masih banyak banget kursi-kursi yang kosong dan suasananya juga masih lengang. Tetapi saya tadi menuju ke bisnis 7, bisnis 8 itu lumayan penuh, teman-teman. Bisa dibilang itu bagian window seat itu udah penuh dan tinggal bagian aisle-nya aja yang masih kosong. Jadi para penumpang itu pesannya bagian window semua ya. Sudah tiba di stasiun Jatibarang, teman-teman. Dan ini kereta api Tegalbari yang saya naiki itu masuk di jalur 3. Dan ini penumpangnya ramai banget nih di stasiun Jatibarang. Kalau nggak salah tuh harusnya di sini tuh kita bertemu dengan kereta api Kertajaya, teman-teman. Sesama kereta api dengan rangkaian panjang dari Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Tapi mari kita lihat lah ya nanti. Kita sudah berangkat dari stasiun Jatibarang dan barusan kita berpapasan dengan kereta api Kertajaya dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi yang merupakan pelopor untuk kereta penumpang terpanjang yang ada di Indonesia. Jadi kereta penumpang pertama yang dibikin panjang adalah kereta api Kertajaya, lanjut diikuti oleh kereta api Tawang Jaya, sekaligus diikuti oleh kereta api Gumarang dan kereta api Jayakarta, teman-teman. Jadi apabila teman-teman untuk di jalur utara itu ada beberapa kereta api rangkaian panjang ya. Kereta api Gumarang, kereta api Kertajaya, Jakarta Surabaya Pasar Turi PP, dan ada kereta api Tegalbahari ini Jakarta Tegal PP, dan ada kereta api Ambarawa Express Surabaya Pasar Turi Semarang Poncol PP yang menggunakan rangkaian idle dari kereta api Kertajaya. Dan apabila teman-teman di jalur selatan, di jalur Purwokerto Jogja itu hanya ada satu, yaitu kereta api Jayakarta dengan rute dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Pasar Senen PP. Sudah berada di kereta makan. Jadi kereta makannya ini terletak di antara perbedaan kelas, teman-teman. Jadi apabila dari Tegal menuju ke arah Jakarta ataupun Surabaya menuju ke Jakarta itu di antara bisnis 9 dan eksekutif 1. Tetapi apabila dari arah Jakarta menuju ke Tegal atau Surabaya itu terletak di antara eksekutif 5 dan bisnis 1. Nah, teman-teman pada notice nggak sih? Karena ini kan rangkaiannya panjang banget. Jadi kondektur yang bertugas di dalam satu rangkaian kereta api Tegalbahari atau Gumarang ini itu berjumlah 2. Dan pembagian kerjanya itu di bisnis ada kondektur khusus dan untuk di kelas eksekutif itu ada kondektur khusus, teman-teman.
Begitu pula di rangkaian kereta api Jakarta ataupun Kertajaya dan Ambarawa Express, kondekturnya juga 2. Jadi apabila satu harus ngecek dari depan sampai belakang, jalan kaki. Capek juga teman-teman. Dan ini saya berada di kereta makan, dan nuansa kereta makannya ini macam tempat duduknya macam bar kayak gitu teman-teman. Terus ada mini pantry tempat krunya berjualan, ditambah lagi ada ruangan-ruangan khusus dan ada suatu ruangan yang disulap menjadi musola. Tersedia juga sajadah ditambah dengan sandal untuk wudhu ya. Dan di sini saya membeli Xiaomi, makanan micin ultimate, Xiaomi cuanki yang cheese teman-teman, yang the best banget, ditambah dengan minuman andalan jahe geprek serai lemon. Dan di sini dingin banget ya, karena AC-nya itu menggunakan AC sentral. Jadi langsung kena pendingin nih ke sini. Menggigil sih apabila di kereta makan ini. Biasanya kan di kereta makan tuh agak gerah ya. Ini memang adem banget teman-teman. Dan serunya di sini tuh tersedia kaca yang lebar banget, ditambah dengan kacanya juga jernih. Jadi bisa melihat pemandangan, terus papasan sama kereta api lain, itu rasanya syahdu. Apalagi ini kan sore-sore ya. Sekitar pukul 18.54 kita sudah tiba di stasiun Bekasi, dan sepertinya ini menjadi pemberhentian terakhir sebelum kereta api Tegal Bahari tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Pasar Senen. Dan di stasiun Bekasi ini banyak juga nih penumpang-penumpang yang turun baik di kelas eksekutif maupun kelas bisnis teman-teman. Dan untuk sinyal keluarnya itu berada di depan banget. Jauh banget, karena untuk bisnis 9 bisa dibilang itu agak belakang ya. Dan ini kelihatannya ada apa ya, kayak benang-benang layangan kayak gitu teman-teman. Bisa nyangkut ya. Dan untuk kecepatan kereta api Tegal Bahari ini konstan ya, dari Tegal sampai ke Jakarta itu kurang lebih 100 km per jam. Nah, sinyal udah hijau tuh. Nah, mari kita masuk kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhir, ke stasiun Pasar Senen. Dan ini suasana di bisnis 9 kayak gini nih. Cenderung sama dari awal teman-teman. Ternyata berhenti di stasiun Jatinegara juga teman-teman. Saya kira untuk kereta api rangkaian panjang dari arah timur ya, dari arah Cikampek yang memasuki Jakarta itu masih tidak berhenti di stasiun Jatinegara. Tetapi untuk saat ini itu berhenti ya. Dan suasana KRL ini ramai banget nih yang menuju ke arah Bekasi Cikarang teman-teman. Ini kita masuk di jalur berapa ya? Ini kelihatannya kita masuk di jalur 3 teman-teman. Dan dari stasiun Jatinegara ini kita akan berbelok ke kanan menuju ke Pasar Senen. Apabila berbelok ke kiri itu menuju ke arah Manggarai sampai ke stasiun Gambir. Nah, di sana itu ada kereta api Senja Utama Jogja. Wah, penuh penumpangnya teman-teman. Dari Pasar Senen dengan tujuan akhir Yogyakarta. Sudah diberangkatkan dari pemberhentian terakhir sebelum kita tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Jatinegara. Ada beberapa hal yang saya notice pengalaman saya naik kereta api Tegal Bahari pada hari ini. Yang pertama, di sini menggunakan kelas langka yang bisa dibilang udah hampir punah untuk di Indonesia sendiri teman-teman, yaitu masih menggunakan kelas bisnis. Dan serunya di sini tuh menggunakan rangkaian panjang. Dan tetapi untuk hari ini penumpangnya nggak terlalu ramai teman-teman, masih banyak kursi yang kosong. Untuk saya di bisnis 9 sendiri itu masih lengang banget. Harga tiketnya itu saya mendapatkan harga tiket ini 170.000. Kalau menurut saya itu worth it banget dari Tegal menuju ke Jakarta. Kurang lebih perjalanan 4 jam 5 menit dengan layanan kelas bisnis seperti ini, nyaman, lega banget. AC-nya juga stabil, sepanjang perjalanan ngerasa dingin.
Ya kayak gitu teman-teman. Ini mungkin kalau penuh ya masih aman lah ya, karena saya mendapatkan kursi gratisan, kursi nomor 16A 16B. Pokoknya teman-teman apabila naik kelas bisnis, ikutin tips and trick yang udah saya share ya untuk di video ini. Tetapi untuk kereta makannya udah berubah ya. Mungkin kereta makannya dulu tuh udah dipakai oleh kereta-kereta lain ya. Dulunya itu kereta makan di kereta api Gumarang tuh salah satu yang keren ya. Tetapi kelihatannya udah nyantol ke Pandalungan, udah nyantol ke kereta-kereta lain. Akhirnya untuk kereta api Gumarang, untuk kereta rangkaian panjang itu kurang worth it sih kereta makannya kayak itu, karena untuk tempat duduk untuk penumpangnya aja sedikit banget teman-teman. Oke lah, ini cuma Tegal Jakarta. Kalau Jakarta Surabaya saat menjadi kereta api Gumarang, pasti permintaan ataupun omset berjualan di kereta makan itu pasti lebih tinggi sih untuk kereta api Gumarang kayak gitu, karena perjalanan panjang bisa jadi satu orang itu belinya 1 kali 2 kali kayak gitu teman-teman. Ini udah masuk jalur yang gemblodak, goyang dompet. Lepas dari stasiun Kramat. Kok Kramat sih? Pondok Jati. Tiba-tiba udah Kramat aja. Oke lah, habis ini tiba di tujuan akhir. Telat sih kelihatannya. Ini udah 19.18 nih. Gak apa-apa lah, telatnya sebentar aja ya. Oke, worth it banget naik kereta api Gumarang. Kok Gumarang sih? Tegal Bahari. Alhamdulillah ini udah tiba di stasiun Pasar Senen. Mari kita turun ya teman-teman. Dan ini penumpang udah sepi banget ya. Jadi kebanyakan memang udah turun di Cikarang, Bekasi, sama Jatinegara. Dan saya kurang paham nih untuk perubahan di stasiun Pasar Senen, terutama di peron jalur 3 ini seperti apa ya. Karena untuk rangkaian kereta api Tegal Bahari ini masuk di jalur 3, dan bisa jadi ini langsung persiapan untuk berangkat kembali sebagai kereta api Gumarang sekitar pukul 21:45. Bisa jadi masuk ke depo dulu sih teman-teman untuk dibersihin ya, karena di dalam tuh kotor banget, masih banyak sisa-sisa sampah dari penumpang sebelumnya. Dan di jalur 4 itu ada kereta api Serayu teman-teman, Jakarta Purwokerto, tetapi via Bandung ya. Muter nih. Nah ini nih yang bakal beda untuk di stasiun Pasar Senen ke depannya. Jadi itu untuk di peron 3 sama 4 itu tuh dibangun eskalator. Dulunya kan pakai tangga ya teman-teman ya. Apabila bawa koper terus barang-barang berat itu kan agak riuh nih. Nah ini lagi ada pembangunan eskalator yang kedepannya bakal mempermudah para penumpang untuk mobilisasi di stasiun Pasar Senen ini. Alhamdulillah tiba juga di kota Jakarta. Saya sekarang sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Lumayan capek, lumayan ngantuk nih teman-teman. Perjalanan yang seru banget naik kereta api dengan kelas yang udah cukup langka, yaitu kereta api Tegal Bahari secara full trip dari Tegal menuju ke stasiun Pasar Senen. Dan udah lama banget nih saya nggak naik kereta api menuju ke stasiun Pasar Senen ya. Itu tadi merupakan perjalanan saya secara full trip dari Tegal menuju ke stasiun Pasar Senen naik kereta api Tegal Bahari. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!